Penerimaan CSN tahun 2024 akan dilaksanakan dalam 3 kali periode. Nah, bagaimana skema ataupun sistem rekrutmennya, dan juga kita akan bahas terkait dengan tenaga honorer yang katanya akan diangkat menjadi P3K penuh untuk tahun 2024 ini. Semua lengkap akan kita bahas di video ini, jadi tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bantu subscribe ya, yang sudah bantu share video terkait dengan informasi persiapan penerimaan CSN tahun 2024 ini. Baik kalian ingin mendaftar sekolah kedinasan, P3K ataupun CPNS. Yang tahun ini sudah resmi bahwa penerimaan CSN itu akan dibuka ya, sebanyak kurang lebih 2,3 juta formasi, baik itu CPNS, baik CPNS pusat atau CPNS daerah, P3K dan juga sekolah kedinasan. Jadi tahun ini akan buka. Nah, ini ada informasi menarik. Beberapa hari ini ada cuplikan bahwasanya untuk penerimaan CSN 2024 ini akan dilaksanakan sebanyak 3 kali pendaftaran atau penerimaan, atau dengan kata lain dibuka sebanyak 3 kali periode. Nah, bagaimana untuk skema 3 kali periode ini kita akan bahas ya lengkap semuanya, dan tentu teman-teman sebelum itu bantu subscribe channel ini dan pastikan kalian tonton video sampai selesai agar tidak ada informasi yang ketinggalan. Untuk tahun 2024 ini merupakan penerimaan CSN terbesar ya dari tahun-tahun sebelumnya, karena hampir 600-an itu untuk CPNS, formasinya 1,2 juta untuk P3K dan juga sekitar 6.000 untuk sekolah kedinasan. Tahun 2024 ini akan dibuka secara besar-besaran, dan ini merupakan peluang yang sangat baik bagi teman-teman yang ingin mendaftar CSN tahun 2024 ini. Dan tahun 2024 ini akan dibagi menjadi 3 kategori ya, atau jenis pengadaannya ini akan ada 3. Yang pertama adalah sekolah kedinasan, selanjutnya ada dari PNS, dan kemudian atau CPNS ya, kemudian pengadaan untuk P3K. Nah, untuk 3 jenis pengadaan ini secara serentak tahun ini akan dibuka dalam masa CSN tahun 2024 ini. Dan sebagai catatan penting untuk pengadaan P3K ini, pengadaan calon P3K dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamar seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon CPNS atau calon PNS. Artinya, jika teman-teman nanti lolos menjadi P3K, kalian mendaftar ya, atau kalian yang sudah terdata diangkat menjadi P3K, kemudian kalian tidak bisa diangkat lagi menjadi CPNS secara otomatis. Jadi untuk diangkat menjadi CPNS, P3K harus mengikuti semua proses seleksi bagi calon PNS atau CPNS. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tahun ini ya ingin ikut penerimaan CPNS, tetapi kalian tahun ini misalnya diangkat, kalian mendaftar P3K, diangkat menjadi P3K, kalian itu tidak bisa untuk beralih ke CPNS. Kalau kalian ingin beralih ke CPNS, kalian ikuti lagi tahapan penerimaan CPNS untuk tahun berikutnya jika nanti dibuka kembali. Tetapi untuk P3K dan juga PNS ini, mereka adalah sama-sama ASN atau aparatur sipil negara. Walaupun aparatur sipil negara itu dibagi menjadi 2 kategori ya, P3K dan ASN. Walaupun ada perbedaan tentunya. Kalau ASN CPNS atau PNS itu mereka yang tetap, dan kalau P3K mereka adalah tenaga dengan perjanjian kerja, atau dengan kata lainnya adalah kontrak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Jadi masing-masing instansi itu memiliki perjanjian kerja maksimal itu 5 tahun paling lama dan bisa diperpanjang. Itu untuk P3K. Nah, selanjutnya ini untuk P3K ya, masih terkait dengan tenaga non ASN yang akan diangkat menjadi P3K, karena beberapa hari ini isunya sangat kencang sekali ya, bahwasanya Menteri Pan-RB ya menjelaskan bahwa untuk tahun 2024 ini seluruh tenaga honorer itu akan diangkat
menjadi P3K. Jadi tesnya hanya formalitas katanya. Nah, teman-teman, inilah yang harus kalian jangan asal mendengar, dalam artian mendengar judul besarnya atau subtopiknya atau topik utamanya, tetapi kalian harus lebih jeli, lebih teliti lagi. Yang dimaksud dengan seluruh P3K atau non ASN atau tenaga honorer yang diangkat pada CASN 2024 ini, mereka yang sudah terdata di sistem database BKN. Pendataan itu terakhir pada tahun 2022. Jadi untuk di atas yang 2022 mereka masuk ya, itu terakhir kalau nggak salah 2022 Oktober, bulan Oktober 2022 ada pendataan tenaga non ASN atau tenaga honorer di instansi pemerintah, baik itu daerah ataupun pusat. Nah, yang masuk yang honor ataupun masuk menjadi non ASN atau honor di atas Oktober 2022 artinya mereka tidak terdata. Nah, yang diangkat menjadi CASN ini, jadi P3K ini nantinya tenaga honorer atau non ASN yang sudah terdata di sistem database BKN. Ini yang perlu teman-teman ketahui ya. Jadi mereka yang sudah terdata. Yang belum terdata mereka tidak diangkat, dalam artian mereka tidak diakui untuk status tenaga non ASN-nya atau status honorernya oleh pihak BKN. Karena mereka tidak mengikuti pendataan. Kemudian kalau misalnya diangkat semua untuk tenaga honorer ini yang terdata, kemudian kenapa harus ada tes lagi? Nah, tes yang dilaksanakan, jadi P3K yang diangkat akan tetap mereka mengikuti tes nantinya, tes P3K. Kenapa harus ada tes P3K? Kalau intinya mereka semua diangkat. Tes P3K nanti itu akan menentukan mereka masuk dalam kategori P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu. Nah, karena untuk P3K ini anggaran pembiayaannya balik ke APBD dari daerah masing-masing. Nah, itulah kenapa semua yang terdata di sistem database BKN, honorernya atau non ASN-nya itu akan diangkat semuanya, tetapi dibagi ke dalam dua kategori. Ada P3K penuh waktu, ada P3K paruh waktu. Berdasarkan tes tadi. Nah, yang menentukan mereka masuk P3K penuh waktu dan paruh waktu itu apa? Hasil tes. Yang lulus tes P3K itu masuk P3K penuh waktu. Yang tidak lolos atau tidak memenuhi ambang batas atau passing grade, mereka tetap diangkat menjadi P3K, tapi P3K paruh waktu. Bedanya apa? P3K penuh waktu sama dengan penerimaan P3K pada tahun-tahun sebelumnya. Mereka mendapatkan gaji, tunjangan, dan sebagainya. Tetapi untuk P3K paruh waktu, mereka gajinya itu sesuai dengan gaji saat mereka menjadi honor dahulu atau saat mereka menjadi non ASN. Jadi sama gajinya, bukan ada penggajian khusus seperti P3K penuh waktu. Nah, itu yang membedakan. Sistem kerjanya juga untuk paruh waktu lebih sedikit. Berbeda dengan penuh waktu, mereka seperti PNS ya, atau seperti CPNS kerjanya dari pagi misalnya, kalau dari jam 8 sampai jam 3 atau jam 4. Kalau paruh waktu mungkin dari jam 8 sampai jam 11 atau jam 12 itu sudah bisa pulang. Tetapi memang dari segi penggajian, tunjangan dan sebagainya ada perbedaan antara P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu ini. Nah, ini yang teman-teman harus tahu, bahwa yang diangkat menjadi P3K itu tenaga honorer atau non ASN yang sudah terdata di sistem database BKN, pendataan terakhir Oktober 2022. Ini yang perlu teman-teman bantu jelaskan kepada teman-teman yang lainnya. Jadi kalau kita lihat dari data BKN bahwa untuk tenaga non ASN ini yang sudah terdata di sistem database mereka itu sebanyak 2,3 juta orang ya, atau 2,3 juta tenaga honor atau tenaga non ASN yang sudah menjadi atau diangkat ya, yang sudah diangkat itu sebanyak 570 orang, dan kemudian untuk yang sisanya itu 1,7 juta orang yang belum diangkat menjadi P3K. Nah, kenapa pemerintah itu fokus tahun 2024 ini akan menghabiskan semuanya P3K ini atau tenaga honorer atau non ASN ini? Karena undang-undang ASN terbaru ya menjelaskan bahwa
tenaga non ASN atau honorer harus sudah selesai per 31 Desember 2024. Karena mulai 1 Januari 2025 tidak ada lagi yang namanya tenaga honorer, tidak ada lagi yang namanya tenaga non ASN di instansi pemerintah. Jadi kalau kalian nanti ke dinas atau kemana, nggak ada lagi kalian nemu tenaga honorer mulai 1 Januari 2025. Yang ada mereka statusnya P3K atau PNS, yang ada seperti itu. Jadi instansi juga mulai dari sekarang itu tidak diperbolehkan lagi menerima honorer ya di instansi pemerintah. Kalau swasta itu beda ranah ya. Ini untuk pemerintah, baik itu instansi pusat ataupun instansi daerah seperti Pemda, Pemkot dan Pemprov. Nah, itu kenapa P3K tahun 2024 ini itu akan diselesaikan semuanya. Jadi tidak ada lagi yang namanya tenaga honorer atau tenaga non ASN di instansi pemerintah mulai 1 Januari 2025. Nah, untuk rekrutmen mendatang itu bagaimana? Nah, kalau misalnya nanti instansi membutuhkan, tentu instansi akan mengusulkan penerimaan, entah itu melalui P3K, entah itu CPNS ke Kemenpan RB, dan mungkin bisa nanti melakukan seleksi mandiri. Itu nanti aturannya sedang dibuat, sedang dibahas oleh Kemenpan RB bersama DPR. Nah, kita tunggu saja bagaimana sistem rekrutmen untuk CPNS tahun 2025 mendatang. Nah, kemudian kita masuk ke jadwal ataupun rencana pelaksanaan CSN tahun 2024. Nah, ini timeline-nya terbaru ya. Kalau kita lihat di sini ada 3 periode yang akan dilakukan dalam pelaksanaan CSN 2024. Periode 1 itu kalau kita lihat di sini itu ada warnanya ya, warna orange ya, ada warna ungu, kemudian ada warna ini coklat ya. Nah, nanti di masing-masing warna ini dijelaskan. Kalau untuk yang warna oranye ini masuk dalam kategori periode 1. Itu April, Mei, Juni. Nah, pada periode 1 ini itu dibuka untuk sekolah kedinasan. Jadi periode 1 ini khusus untuk sekolah kedinasan. Dan dibukanya itu untuk pengumuman pendaftaran seleksi administrasi itu minggu ketiga. Kayaknya habis lebaran ya. Habis lebaran minggu ketiga sampai dengan bulan Mei minggu kedua itu dilaksanakan proses pendaftaran, kemudian seleksi administrasi dan pengumuman hasil administrasi. Nah, itu periode 1 ini untuk sekolah kedinasan. Kemudian kalau untuk periode 2 dan periode ketiga ini dibuka untuk CPNS dan P3K. Nah, ini sama kalau kita lihat untuk periode 2 dan 3 ini dimulai dengan pengumuman pendaftaran seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi. Untuk periode kedua ini akan dibuka itu untuk CPNS dan P3K ya. Periode kedua untuk CPNS dan P3K itu dimulai dari bulan Mei minggu kedua ya. Minggu kedua sampai dengan bulan 6 atau bulan Juni minggu ketiga. Sedangkan untuk penerimaan CSN atau CPNS dan P3K periode ketiga itu dilaksanakan pada bulan Juli minggu keempat sampai dengan Agustus minggu ketiga. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada 3 periode ya penerimaan. Periode pertama itu untuk sekolah kedinasan, periode kedua dan periode ketiga itu untuk CPNS dan juga untuk P3K. Nah, tentu ini ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Kira-kira kalau misalnya dibuka ya, anggaplah saja 2 periode untuk CPNS dan P3K, karena periode pertama itu P3 untuk sekolah kedinasan. Bolehkah mendaftar 2 periode ini? Misalnya kalian nggak lolos periode 1, terus ikut lagi ke periode 2-nya, boleh atau tidak? Atau misalnya hanya bisa memilih 1, mau ikut mendaftar di periode 1 atau mau ikut mendaftar di periode kedua atau periode ketiga nantinya. Nah, ini asumsi ya, asumsi saya karena ini belum ada rilis resmi dari BKN bagaimana sistem atau skemanya, bolehkah mendaftar di 2 periode atau hanya 1 periode. Nah, tapi kalau saya asumsi kenapa dibuat 2 periode ini? Karena tentu yang pertama adalah banyaknya pelamar atau banyaknya jumlah formasi yang dibuka. Nah, ini menimbulkan kekhawatiran untuk dari penyelenggara dalam hal ini BKN akan terjadinya pembludakan
atau akan terjadi kepadatan pendaftar. Sedangkan untuk mereka yang mendaftar CPNS dan P3K ini hanya bisa mengakses satu portal, mendaftarnya sama di SCSN. Kita lihat tahun 2023 saja, yang dibuka hanya 28.000 CPNS-nya, itu portal SCSN sangat-sangat berat untuk diakses. Bagaimana tahun ini 600-an yang dibuka untuk penerima CPNS. Tentu kalau dibuka satu periode, kemungkinan ya sistem tersebut akan terus down dan tentunya akan terjadi dalam artian kesulitan tersendiri bagi BKN. Itulah kenapa dibuat menjadi 2 periode pendaftaran. Jadi untuk periode pertama itu akan dilaksanakan pada bulan Mei itu pendaftarannya. Kemudian untuk periode kedua dari bulan Mei ya. Kemudian untuk periode ketiganya CPNS itu dilaksanakan pada bulan Juli pada minggu keempat. Nah ini ya yang asumsi saya ya bahwa kenapa dibuat menjadi 2 periode ini. Yang pertama karena memang banyak pelamar tentu yang mendaftar, kemudian formasi juga yang buka tahun ini banyak. Dan mereka yang ikut CPNS P3K mengakses sama satu portal SCSN. Dan itu tentu kapasitas dari servernya itu akan sangat-sangat tidak terkendali kalau hanya dibuka satu periode. Kemudian kalau kita lihat juga pada acuan tahun-tahun sebelumnya, untuk teman-teman yang ingin mendaftar CPNS tahun ini sepertinya hanya bisa mendaftar di satu periode saja. Kenapa? Karena SCSN itu setiap tahun itu akan di reset kembali. Dalam artian 2023 itu SCSN portalnya dalam artian di reset ya. Kemudian 2024 kalian akan buat akun baru lagi. Nah, kalau misalnya kalian 2024 periode pertama CPNS dan P3K itu dibuka, kalian daftar, tentu akun kalian itu sudah ada dan database kalian itu sudah masuk. Kemudian kalau misal dibuka lagi kalian ikut di periode kedua, misalnya bisa ya nanti. Nah ini akan sangat dalam artian memiliki apa ya, servernya akan tidak sanggup untuk bisa menampung data yang semakin banyak. Nah inilah yang menjadi asumsi sepertinya hanya bisa mendaftar satu periode saja. Jadi kalian bisa memilih mau periode 1 daftarnya atau mau periode kedua dari penerimaan CPNS. Tapi kalau untuk periode 1 tadi sekolah kedinasan kalian bisa mendaftar. Periode kedua kalian ingin mendaftar dalam artian CPNS juga mau ikut sekolah kedinasan atau CPNS itu bisa karena tempat mendaftarnya itu beda. Kalau sekolah kedinasan itu Dikdin BKN. Kalau CPNS itu CPNS dan P3K itu SCSN BKN. Jadi beda tempat ranahnya. Jadi teman-teman mungkin untuk periode ini ya atau pendaftaran ini kita masih menunggu bagaimana skemanya dari BKN. Apakah bisa teman-teman mendaftar di 2 periode itu baik periode 2 atau periode 3 kalian bisa mendaftar CPNS atau hanya bisa satu periode saja. Nah, kalau misalnya bisa mendaftar 2 periode, bagaimana ketentuan-ketentuannya? Tentu kalau misalnya sudah ada informasi terbaru akan saya sampaikan secara real time, secara berkala kepada teman-teman. Jadi kita pantau YouTube ataupun Instagram saya. Nah, kemudian ada yang bertanya kapan kira-kira resmi dibuka, formasinya apa yang dibuka, serta kalau mau lihat formasinya di mana. Jadi untuk penerimaan CSN ini tentu akan diumumkan oleh BKN, ya. Akan diumumkan oleh Kemenpan RB. Sampai sekarang untuk instansi pemerintah, instansi pusat atau instansi daerah atau Pemda, Pemprov dan Pemkot itu sedang tahap pengusulan untuk saat ini. Mereka mengusulkan formasi apa saja yang ingin dibuka dari masing-masing instansi kepada Kemenpan RB. Kemudian Kemenpan RB bersama BKN akan memvalidasi. Setelah selesai divalidasi dan sebagainya baru diumumkan ke publik. Nah, jadi sekarang itu tahapannya baru tahapan pengusulan formasi dari instansi kepada Kemenpan RB dan juga BKN. Kalau selesai, setelah divalidasi, baru akan diumumkan, disusun jadwalnya. Untuk jadwal kalian bisa lihat atau diumumkan oleh BKN dan Kemenpan RB. Kemudian untuk instansi yang dibuka juga itu akan di-share oleh masing-masing instansi yang akan membuka tahun ini. Jadi teman-teman itu mulai dari sekarang kayaknya harus memantau ya akun sosial media, website ya dari masing-masing instansi yang ingin kalian lamar nantinya.
Misalnya Kemenkumham kalian yang mendaftar, rajin-rajin aja pantau sosmednya Kemenkumham. Kira-kira biasanya akan ada kisi-kisinya atau websitenya Kemenkumham atau Kejaksaan, pantau aja di sosmed IG, Instagramnya Kejaksaan. Kira-kira tahun ini akan ada bocoran pembukaan atau tidak. Nah, jadi kalian rajin-rajinlah mencari informasi. Atau kalau misal sudah nanti dibuka informasinya sudah jelas, sekarang kan di sosial media sudah banyak dan juga nanti akan saya sampaikan. Nah, itu ya untuk perkembangan penerimaan CSN 2024 ini. Tetap optimis, tetap persiapan, tetap belajar untuk teman-teman semuanya. Jangan sampai kalian tidak persiapan karena kita belum tahu skema 2025 ini apakah ada lagi pembukaan CPNS atau P3K. Nah, kita fokus dulu 2024, kejar yang sudah di depan mata. Jadi jangan kalian berdaleha, malas-malasan, karena saingan kalian itu tentu banyak tahun ini. Apalagi kuotanya juga banyak. Nah, jika teman-teman ingin persiapan atau ingin panduan, ingin ikut bimbel, bisa kalian masih bisa ya, masih pembukaan bimbelnya sampai nanti kita pembukaan CPNS. Jadi kalian bisa daftar, bisa klik ada deskripsi video ini, atau bisa langsung ke Instagram aku milik Bri. Jadi silakan kalian daftar. Untuk teman-teman kita sama-sama belajar dan insya Allah kita bantu terkait dengan bimbingan persiapan teman-teman yang bisa ikut cekdin, sekolah kedinasan, CPNS juga bisa atau P3K. Dan terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya. Jika masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Dan nantikan informasi perkembangan CPNS terbaru. Tetap pantau apa yang saya sampaikan di Instagram atau di YouTube saya. Dan sekali lagi terima kasih. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.